Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan hakikat kurikulum. Mengawali pembahasan kali ini, saya ingin memulai dengan dua pertanyaan mendasar. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa membuat Anda semua mengembalikan memori masa lalu terkait dengan kurikulum. Yang pertama, apa itu kurikulum menurut kalian? Istilah kurikulum mungkin sudah tidak asing lagi buat Anda semua. Ketika Anda semua sedang belajar di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, istilah kurikulum sudah sering terdengar. Namun, pada kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan proses pengembangan kurikulum. Selain itu, untuk pertanyaan yang kedua, apa dimensi-dimensi dari kurikulum? Baiklah, silakan Anda cermati kedua pertanyaan tersebut. Konsep dasar kurikulum. Kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Selain itu, kurikulum juga bervariasi sesuai dengan aliran dan teori pendidikan yang dianut. Sehingga kita bisa memaknai bahwa perkembangan kurikulum nasional itu berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Karena dua dasar inilah yang mendasari bahwa perbedaan hal tersebut, yakni teori dan praktek pendidikan. Sehingga konsep kurikulum secara sederhana bisa diartikan secara sempit, yakni kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan oleh guru. Adapun kurikulum dalam arti luas lebih menekankan pada pengalaman belajar. Dua pemahaman ini menjadi ciri khas satu dengan yang lain. Satu sisi, kurikulum diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran, sedangkan sisi yang lain, kurikulum lebih menekankan pada pengalaman belajar siswa. Selain itu, dasar yang perlu kita pahami bahwa kurikulum ini terdiri dari 4 dimensi. Dimensi yang pertama yakni terkait dengan perencanaan. Yang kedua, terkait dengan mata pelajaran. Yang ketiga, terkait dengan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu program pembelajaran. Nah, kenapa kurikulum diposisikan pada posisi perencanaan? Nah, ini memberikan pemahaman bahwa dalam sebuah proses pendidikan, maka perlu dimaksimalkan atau dimatangkan pada proses perencanaan. Nah, perencanaan inilah yang terbagian dari kurikulum. Setelah direncanakan, maka pendidikan-pendidikan apa saja yang harus diberikan atau muatan pelajaran apa saja yang harus diberikan, nah itu juga bagian dari kurikulum. Berikutnya, pengalaman belajar. Dalam proses pendidikan kali ini, semuanya siswa harus berdampak pada pengalaman belajar. Dan yang terakhir, bahwa kurikulum juga memberikan fondasi terkait dari program pembelajaran. Lalu bagaimana konsep dari kurikulum? Banyak konsep yang membahas terkait dengan kurikulum.
salah satunya bahwa konsep kurikulum itu terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Artinya, kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar dari murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum dipandang sebagai sistem. Artinya, sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Ini dapat dimaknai sebagai pengembangan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Nah, 3 konsep ini yang perlu kita pahami dalam proses pengembangan kurikulum. Selain dari konsep, kita juga harus bisa mengetahui dan memahami teori dari kurikulum. Sebelum mengetahui terkait dengan teori kurikulum, yang pertama adalah definisi dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum dalam arti sempit atau pemaknaan tradisional ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Itu menurut pandangan GOB 1986. Pendapat yang sejalan dengan hal tersebut misalnya menurut pandangan dari GUD CP 1945 lebih menekankan bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau sequence yang bersifat sistematis yang diperlukan untuk lulus atau mendapatkan ijazah dalam bidang studi pokok tertentu. Dari 2 pendapat ini, maka kita dapat simpulkan bahwa kurikulum secara arti sempit adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan oleh guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Sedangkan kurikulum dalam arti luas atau pemaknaan di paradigma modern, ada 3 pendapat yang mendefinisikan dari kurikulum. Pendapat yang pertama, bahwa kurikulum meliputi semua pengalaman yang disajikan kepada murid di bawah bantuan atau bimbingan sekolah. Pendapat yang kedua, bahwa kurikulum adalah suatu pengalaman murid di bawah tanggung jawab sekolah. Sedangkan pendapat yang ketiga, kurikulum adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi siswa-siswa atau murid-murid. Nah, dari 3 pendapat ini, maka pengertian kurikulum dalam arti luas atau modern, kurikulum adalah sebuah pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di dalam bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Nah, jadi kita sudah dapat 2 pemahaman. Yang pertama, pendefinisian kurikulum dalam arti sempit. Yang kedua, pendefinisian kurikulum dalam arti luas. Nah, dari 2 pandangan tersebut, ini terus berkembang dan sehingga pemaknaan kurikulum pun semakin beragam. Nah, ada satu perdebatan, sebenarnya kurikulum itu sama atau tidak dengan pengajaran. Nah, jadi ada yang berpandangan bahwa pengajaran ya itu sama dengan kurikulum. Tapi ada pandangan yang lain bahwa kurikulum dan pengajaran itu berbeda. Nah,
dua hal itu sebenarnya kita bisa cermati dari model pemahaman atau model perbedaan antara kurikulum dan pengajaran. Misalnya ada 4 konsep yang dikemukakan oleh Gaber 1984, bahwa yang pertama model dualistis, bahwa kurikulum dan pengajaran menggambarkan kurikulum dan pengajaran itu secara terpisah. Model yang kedua, model yang berkaitan. Sebenarnya bahwa kurikulum dan pengajaran itu menggambarkan bagian-bagian esensi yang saling terpadu satu sama lain. Model yang ketiga, model konsentris, menggambarkan bahwa kurikulum berhubungan dengan pengajaran dan memungkinkan kurikulum dalam pengajaran atau pengajaran di dalam kurikulum. Yang satu menjadi subsistem yang lain atau yang satu bergantung pada yang lain. Model yang terakhir, model siklus, melukiskan hubungan timbal balik antara kurikulum dan pengajaran, keduanya saling mempengaruhi. Nah, artinya dua pemahaman kurikulum dan model tergantung bagaimana kita mencermatinya dari keempat model tersebut. Untuk berikutnya, kita bahas kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan, bahwa terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Lingkungan pendidikan mengatur interaksi itu, yang mana bahwa kurikulum memetakan proses pendidikan itu dalam 4 unsur. Yang pertama, unsur tujuan pendidikan. Suatu pendidikan seyogianya harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Yang kedua, terkait dengan isi dari pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan harus mengatur isi-isi pendidikan apa saja yang akan diberikan kepada murid atau peserta didik. Dan yang ketiga, proses dari pendidikan. Untuk mencapai tujuan dan isi tersebut, maka jalur proses ini juga harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, kurikulum tidak hanya mengatur pada level tujuan, isi, bahkan proses pun juga harus ditentukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, setelah proses pembelajaran dan pendidikan itu dilakukan, maka para pengembang kurikulum atau pelaksana pendidikan juga harus melakukan evaluasi. Nah, 4 elemen ini mengatur dalam proses interaksi kurikulum dalam pendidikan. Namun, tidak hanya itu, bahwa lingkungan pendidikan juga terpengaruh oleh beberapa variabel lain. Misal, terkait dengan sosial di lingkungan pendidikan tersebut, aspek religi, aspek ekonomi, aspek politik, alam, dan budaya. Nah, aspek-aspek inilah yang juga mengkonstruksi lingkungan pendidikan melalui pemetaan kurikulum di suatu sekolah. Nah, sehingga jika lingkungan pendidikan tercipta dengan baik, maka akan menghasilkan hasil pendidikan. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa ada 3 aspek hasil dari pendidikan. Yang pertama, aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek keterampilan. Jadi, sebuah pendidikan dikatakan berhasil jika memenuhi 3 aspek tersebut. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi kurikulum. Ada 6 fungsi kurikulum. Nah, yang pertama, fungsi penyesuaian.
Artinya, kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik, sehingga mereka siap untuk menghadapi masa depan. Nah, yang berikutnya, fungsi integrasi, bahwa kurikulum ini berfungsi untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan yang ada di lingkungan pendidikan sekitar. Misal, nilai budaya lokal, nilai religiusitas, dan nilai karakter lainnya. Yang berikutnya, fungsi diferensiasi. Nah, fungsi diferensiasi ini lebih menekankan pada bahwa kurikulum mengatur dan mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Misal, perbedaan gaya belajar, perbedaan kemampuan, perbedaan dan sebagainya. Nah, fungsi diferensiasi inilah bahwa memposisikan kurikulum harus menelaah, membedakan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah fungsi persiapan, bahwa kurikulum ini berfungsi untuk menyiapkan SDM masa depan yang sesuai dengan tantangan zaman. Dan yang kelima, fungsi pemilihan, bahwa kurikulum ini dapat memilih isi-isi pendidikan yang sesuai, proses pendidikan yang sesuai, tujuan pendidikan yang sesuai, bahkan alat evaluasi yang sesuai. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Selain kurikulum ini bisa sebagai pengatur proses pendidikan, kurikulum juga bisa berfungsi mendiagnostik kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendidikan. Nah, itu saudara-saudara sebangsa dan setanah air terkait dengan fungsi kurikulum. Pada bahasan berikutnya, kita akan membahas tentang peran kurikulum. Ada 3 peran kurikulum. Yang pertama, peran konservatif. Yang kedua, peran kreatif. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Apa itu peran konservatif? Nah, di sini bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Nah, itulah peran dari kurikulum pada peran konservatif. Nah, yang kedua, peran kurikulum pada kreatif, bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan akan IT lebih menarik untuk dikembangkan dalam proses pendidikan di masa sekarang. Berikutnya, peran kurikulum yaitu peran kritis dan evaluatif, bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masa sekarang. Nah, artinya siswa tidak lupa akan budaya yang ada, dan siswa juga harus tanggap dan menyesuaikan melalui akulturasi budaya-budaya yang terjadi selama ini. Nah, itulah saudara-saudara sebangsa dan tanah air yang bisa saya sampaikan. Namun untuk menutup video pembelajaran ini, kita dapat simpulkan bahwa hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik, yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk bahan pendidikan, sasaran, saran, strategi belajar mengajar, pengaturan program agar dapat
diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itulah yang bisa kita bahas. Lalu terkait dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya di Indonesia, sering terjadi perubahan kurikulum. Apakah dengan banyaknya perubahan kurikulum ini memiliki dampak positif? Namun yang perlu kita cermati bahwa kurikulum itu berubah, tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Namun jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti meningkat. Nah, itu kuncinya. Artinya, sebagus-bagusnya kurikulum, tetap tonggak utamanya adalah di pendidikan, dipendidik, nah, atau guru itu tersebut. Nah, oleh karena itu mahasiswa jurusan Tadris Matematika yang membahas tentang konsep kurikulum bisa memahami kurikulum secara utuh dan bahkan nanti ke depan sebagai memiliki peran menjadi pengembang kurikulum. Nah, sekian dan terima kasih. Pembelajaran kali ini ada beberapa rujukan yang bisa Anda rujuk, Anda telusuri, dan Anda dalami, pelajari lebih lanjut terkait dengan hakikat kurikulum. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.